Halo teman-teman, selamat datang di channel Ika, tempat kamu bisa menikmati alur cerita film dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Di sini, aku akan membawakan cerita-cerita dari berbagai film menarik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel Ika. Yuk, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Misi penyelamatan. Di lantai atas Peel Tower, ada aula besar yang biasanya hanya digunakan untuk menerima tamu VIP. Xuan Kongzi yang duduk di kursi utama tersenyum melihat seorang lelaki tua berpakaian hijau. Feng Zunze, sudah lama sekali ya? Gaya bebasmu masih sama seperti dulu ya? Feng Zunze, lelaki tua berpakaian hijau itu tertawa. Ah, bagaimana bisa sebaik kamu? Kepala besar Peel Tower. Pavilion bintang jatuhku ini kan cuma fraksi kecil dibanding Peel Tower. Di samping Feng Zunze, ada seorang pria tua yang tampak keras, duduk dengan postur sangat tegak, seolah-olah dia lebih mirip pedang daripada manusia. Xuan Kongzi penasaran dan bertanya, "Kau siapa? Sepertinya kamu sudah lama tidak keluar dari daerah Peel." Pria tua itu yang memperkenalkan diri dengan nama Tijian, pedang logam, menyapa dengan ramah meski tampak agak kaku. "Saya tidak begitu peduli dengan nama lama saya. Yang penting saya sekarang disebut Tijian." Ternyata, dia adalah seorang tokoh terkenal, bahkan sempat terlibat dalam peristiwa besar dengan sekte pedang giok. Xuan Kongzi sedikit terkejut. Sementara itu, Feng Zunze menanyakan soal Xiaoyan. "Loh, mana anak itu? Katanya dia mengundang saya ke sini, tapi malah nggak kelihatan." Xiaoyan akhirnya muncul, dan Feng Zunze langsung terkejut. Wah, ini Xiaoyan sudah jadi dozong bintang 9. Cepet banget perkembangannya. Xiaoyan hanya tersenyum dan menjawab, "Ah, cuma beruntung saja." Di belakangnya, ada Tian Hua Zunzi dan dokter peri kecil yang sedikit malas karena harus bangun lebih pagi. Mereka berdua langsung menarik perhatian Feng Zunze dan Tijian dengan aura mereka yang kuat. Feng Zunze penasaran, siapa dua orang ini? Sepertinya mereka punya hubungan dekat denganmu. Xiaoyan menjelaskan, ini dokter peri kecil dan Tian Hua Zunzi, mereka akan membantu dalam misi ini. Semua orang di ruangan itu terkejut dengan betapa cepatnya Xiaoyan tumbuh. Dulu dia hanya pemuda biasa, tapi sekarang sudah punya sekutu yang sangat kuat. Feng Zunzi, meskipun terkejut, mulai menceritakan persiapan mereka untuk misi penyelamatan Yao Chen. Ternyata, beberapa faksi besar takut dengan aula jiwa dan tidak berani ikut campur. Tapi Tijian yang memiliki masa lalu dengan Yao Chen bersedia membantu tanpa ragu. Feng Zunze juga menambahkan, kami mendengar kabar kalau aula jiwa memindahkan Yao Chen ke Gunung Jiwa Maut. Itu lokasi yang sangat berbahaya. Mereka pasti sangat hati-hati. Xiaoyan mengangguk, kami harus bergerak cepat. Kalau tidak, semua usaha ini bisa sia-sia. Akhirnya, mereka sepakat untuk berangkat keesokan harinya. Dengan 5 dozun dan kekuatan luar biasa dari Xiaoyan, mereka merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Pada pagi hari, mereka bergegas pergi tanpa banyak bicara, bergerak seperti bayangan menuju misi mereka yang penuh tantangan. Misi penyelamatan dimulai. Menelan batu setan semut, pegunungan Dead Soul terletak di barat laut Central Plains. Tempat ini terkenal sebagai salah satu lokasi paling berbahaya di wilayah tersebut. Konon, banyak pertempuran besar terjadi di sana sejak lama. Kerangka tak terhitung jumlahnya terkubur di bawah tanahnya. Selain itu, ki dingin alami yang sangat padat menyelimuti daerah itu, membuat kabut dingin menutupi pegunungan sepanjang tahun. Bahkan kekuatan spiritual seseorang bisa terpengaruh dalam kabut dingin ini, membuat orang-orang yang gegabah bisa tersesat hingga mati di sana. Pegunungan Dead Soul tidak jauh dari wilayah Peel Region. Dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka bisa mencapai dalam 5 hari. Selama perjalanan, kelompok itu hampir tidak berhenti dan terus melanjutkan perjalanan siang dan malam. Pada sore hari keempat, suhu di sekitar mulai menurun drastis. "Apakah kita sudah sampai?" tanya Xiaoyan sambil menatap pegunungan di kejauhan yang diselimuti kabut dingin. Melihat pegunungan itu, wajah Xiaoyan sedikit relaks. Akhirnya mereka tiba di pegunungan Dead Soul. Xiaoyan memberi isyarat untuk berhenti dan mendarat di puncak gunung. "Kita sudah sampai, tapi sebaiknya kita istirahat sejenak. Perjalanan ini cukup melelahkan," kata Xiaoyan sambil tersenyum pada kelompoknya. Zian langsung duduk di atas rumput,
Wajahnya yang cantik tampak letih. Perjalanan ini benar-benar melelahkan, keluhnya. Dokter peri kecil menatap kabut dingin di kejauhan. Bisakah kita langsung terbang masuk ke dalamnya? Tanyanya. Tidak bisa, jawab Feng Zunze. Kabut dingin di luar masih aman, tapi semakin ke dalam semakin padat. Jika kita tersesat, kita bisa kehilangan arah. Selain itu, kabut ini juga menjadi tempat binatang sihir misterius. Sangat berbahaya. Feng Zunze menjelaskan bahwa ada aula cabang Hall of Soul di dalam pegunungan ini. Mereka harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Setelah setengah jam beristirahat, kelompok itu melanjutkan perjalanan. Mereka memasuki hutan berkabut dengan jarak pandang yang sangat rendah. Bahkan dengan persepsi spiritual, hanya area sekitar 100 meter yang bisa terdeteksi. Saat mereka semakin dalam, perjalanan menjadi lebih sulit. Kabut dingin semakin pekat dan peta yang mereka miliki menjadi kurang berguna. Mereka terus maju dengan hati-hati. Namun malam tiba dan Feng Zhenzu memutuskan untuk berhenti. Binatang sihir di malam hari sangat ganas. Kita istirahat dulu malam ini, katanya. Namun, ketenangan malam terganggu oleh suara menyeret yang mengerikan. Feng Zhenzu langsung waspada. Buruk, ini koloni semut batu menelan, serunya. Semut batu menelan adalah makhluk sihir menakutkan yang hidup di pegunungan ini. Jumlah mereka yang mencapai puluhan juta membuat mereka sangat mematikan. Saat gelombang semut ini muncul, bahkan binatang sihir peringkat tinggi tidak bisa melawan. Bersiaplah untuk mundur, perintah Feng Zunze. Tapi tiba-tiba, Zian melompat dari pohon dan berlari masuk ke dalam kabut dingin. Gadis ini mencari mati. Feng Zunze panik dan bersiap menyelamatkannya. Namun, suara semut yang menakutkan tiba-tiba menghilang. Semua orang terkejut. Tak lama kemudian, Zian kembali dengan selamat membawa seekor semut berwarna emas di bahunya. Ini Ratu Semut Batu Menelan, seru Feng Zunze dan Tijian Zunze bersamaan. Ekspresi mereka berubah drastis. Zian hanya tertawa kecil. Ayo pergi, makhluk besar ini tahu di mana letak Hall of Soul. Aula raksasa. Feng Zunze dan yang lainnya langsung terpana mendengar kata-kata Zian. Mereka melihat cara jinak Ratu Menelan Batu yang disebut-sebut sangat ganas. Dan hati mereka tampaknya memahami sesuatu. Mata mereka memandang Zian dengan cara yang aneh sebelum berbicara dengan lembut. Aku yang tua benar-benar memiliki penglihatan yang mengerikan. Tidak terduga bahwa gadis kecil ini juga seorang yang menyembunyikan keahliannya. Identitas Zian adalah sesuatu yang sudah jelas dia sadari. Naga Void kuno dikenal berkuasa di antara semua binatang. Tekanan yang berasal dari garis keturunan memang memiliki semacam pencegahan yang tidak diketahui terhadap binatang ajaib peringkat rendah ini. Karena Zian, suasana awalnya tegang tiba-tiba menjadi santai. Tubuh Xiaoyan bergerak dan dia muncul agak jauh dari Zian. Matanya yang dingin tahu mengamati apa yang disebut batu menelan Ratu Semut. Ratu Semut berwarna emas gelap. Ada 8 sayap seperti kulit bawang di punggungnya. Sementara Xiaoyan sedang mengamati batu menelan Ratu Semut. Makhluk itu juga tampaknya merasakannya. 8 sayapnya mengepak sedikit, menunjukkan mulut yang besar dan ganas, ditutupi dengan gigi tajam ke arah Xiaoyan. Tidak perlu takut, tangan kecil Zian menepuk Ratu Semut. Baru saat itu makhluk itu merasa sedikit lebih aman. Namun, matanya masih mengandung kilatan sengit ketika melihat ke arah Xiaoyan. Binatang ajaib jenis ini sangat ganas dan brutal. Jika bukan karena ditekan oleh garis keturunan naga Zian, kemungkinan makhluk itu akan menjadi liar dan melukai seseorang. Makhluk ini tahu di mana aula jiwa berada. Feng Zunze juga melayang. Setelah itu, dia melirik Xiaoyan dan berkata, "Haruskah kita bergerak sekarang?" Xiaoyan merenung sejenak. Dia bertukar pandang dengan Feng Zunze sebelum mengangguk. Kecepatan sangat penting dalam pertempuran. Mereka sudah menjelajahi hutan ini untuk beberapa waktu. Jika mereka terus berhenti, cepat atau lambat mereka akan ditemukan oleh orang-orang dari aula jiwa. Ikuti aku. Zian mulai bergerak setelah melihat situasi ini. Dia memimpin perjalanan menuju pegunungan yang diselimuti oleh kabut dingin. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti dari belakang. Kali ini, kecepatan kelompok Xiaoyan jelas meningkat secara signifikan dengan adanya Ratu Semut yang memimpin mereka. Selain itu, perhatian mereka tidak perlu dialihkan untuk mencari jalan. Karena itu, kurang dari setengah jam, mereka sudah pergi jauh ke dalam perut gunung.